Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amar. Saya mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah tokoh sahabat Rasul, yang mana tokoh ini adalah mempunyai kisah bagaimana belajar mensyukuri nikmat dan bersabar atas sesuatu yang menimpa. Sahabat ini eh, terkenal kemasyhurannya dengan kesabarannya, dengan rasa syukurnya, bagaimana ia menghadapi suatu kehidupan. Nah, nama sahabat Rasul ini adalah namanya Abu Kilabah. Nah, Abu Kilabah ini adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kisah kesabarannya, kesyukurannya, bagaimana dia belajar mensyukuri apapun yang dimilikinya dan tetap bersabar dengan apa yang menimpanya, baik musibah ataupun nikmat. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad. Nah, Abdullah bin Muhammad ini mengatakan, suatu hari aku berada di daerah perbatasan di wilayah Aris di Mesir. Nah, Abdullah bin Muhammad ini melihat kemah kecil, sebuah kemah kecil, yang kemudian kemahnya itu menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu Abdullah bin Muhammad ini pun mendatangi kemah tersebut, berada di padang pasir, untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi Abdullah bin Muhammad ini penasaran apa yang ada di kemah tersebut. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini mendekati. Nah, kemudian setelah sampai di perkemahan itu, Abdullah bin Muhammad ini melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa, melainkan kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya bunting. Telinganya juga sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Ketika Abdullah bin Muhammad melihat kondisi tersebut, dan Abu Kilabah ini lisannya sedang mengucapkan seperti ini: Ya Allah, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku, dan engkau sangat memuliakan aku dari ciptaanmu yang lain. Begitulah kata Abu Kilabah. Meskipun dalam kondisi seperti itu, dia masih sempat mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini menemui orang itu, mendekat, kemudian menanyakan, "Wahai saudaraku, nikmat Allah manakah yang engkau syukuri?" Abdullah bin Muhammad bertanya seperti itu karena dengan kondisi tersebut Abdullah bin Muhammad ini penasaran apa yang kemudian disyukuri oleh orang yang cacat tersebut, tidak bisa melihat, tidak bisa berdiri, hanya berbaring dan lisannya yang berbicara. Lalu bagaimana jawaban Abu Kilabah? Jawaban Abu Kilabah ini sangat menyentuh. "Wahai saudaraku, diamlah. Seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Dan jika gunung api, yang pasti itu akan membakarku, atau dijatuhkan langit kepadaku, yang pasti akan meremukkanku. Dan aku tidak akan mengatakan sesuatu apapun kecuali rasa syukur." Kemudian Abdullah bin Muhammad ini bertanya lagi, "Bersyukur atas apa?" Kemudian Abu Kilabah ini menjawab. Nah, pada saat ini Abdullah bin Muhammad ini tidak mengetahui siapa Abu Kilabah. Dia tidak mengetahui bahwa itu Abu Kilabah dan siapa Abu Kilabah itu. Nah, ketika ditanya yang demikian, bersyukur atas apa? Abu Kilabah menjawab, "Tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan, senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu,
Aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid. Dan ia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari untuk menuntunku ke masjid, untuk uh, merawatku. Maka Abu Kilabah ini meminta tolong kepada Abdullah bin Muhammad untuk mencarikan anaknya, karena sudah 3 hari tidak pulang. Abdullah bin Muhammad ini menyanggupi untuk mencarikan anaknya. Beberapa saat ketika mencari anaknya, maka Abdullah bin Muhammad ini melihat mendapati sesuatu jenazah yang dikelilingi oleh singa. Dan ternyata anak laki-laki itu adalah sudah dimakan oleh singa. Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad ini bingung. Bagaimana caraku untuk mengatakan kepada laki-laki itu, dalam artian Abu Kilabah ini. Dan Abdullah bin Muhammad maka seketika itu langsung kembali dan berkata kepada Abu Kilabah, setelah mengetahui bahwa anaknya sudah dikerubungi oleh singa, sudah dimakan oleh singa di tengah-tengah padang pasir. Kemudian bertanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Nah, Abdullah bin Muhammad ini bagaimana caranya supaya tidak memberi kesedihan untuk Abu Kilabah, karena ia tahu bahwa anaknya sudah meninggal karena dikerubungi oleh singa, dimakan oleh singa. Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad ini bertanya kepada Abu Kilabah, "Wahai Abu Kilabah, apakah engkau sudah tahu kisah tentang Nabi Ayub?" Kemudian Abu Kilabah ini menjawab, "Ya, aku tahu kisahnya." Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad ini bertanya lagi, "Sungguhnya Allah memberikan cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimanakah keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Kemudian Abu Kilabah pun menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar tentunya." Kemudian Abdullah bin Muhammad ini bertanya lagi, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Nabi Ayub." Kemudian Abdullah bin Muhammad ini kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Nabi Ayub ini diuji oleh kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Maka Abu Kilabah ini menjawab, "Ia tetap bersabar." Dan kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya lagi, "Dan ia pun diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Kemudian Abu Kilabah ini menjawab, tetap sama dengan pertanyaan sebelumnya, "Ia tetap bersabar." Nah, maka seketika ini Abu Kilabah ini bertanya, "Sekarang katakan padaku, di mana anakku?" Kemudian Abdullah bin Muhammad ini berkata dan menjawab pertanyaannya dengan berat, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahalamu dan menyebarkan engkau." Nah, setelah mendengar kabar seperti itu, Abu Kilabah dia masih tetap bersyukur. Dia dengan sabarnya, dengan rasa syukurnya, dia mengatakan, "Alhamdulillahirabbil alamin, yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka." Kemudian ia menarik nafas begitu panjang dan seketika itu ia meninggal dunia. Itulah hembusan nafas yang terakhir. Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad ini membaringkan Abu Kilabah dan berpikir, apa yang harus aku perbuat? Kemudian karena Abdullah bin Muhammad ini sendirian, bagaimana kemudian Abdullah bin Muhammad ini mengurus jenazahnya, mensucikannya? Nah, maka Abdullah bin Muhammad ini hanya menutupi kain dengan jubahnya. Maka ditutupilah jenazah Abu Kilabah ini. Nah, beberapa saat kemudian lewat 4 orang. Jadi 4 orang lewat di perkemahan tersebut. Orang-orang itu adalah laki-laki dengan
mengendarai kuda. Nah, mereka berkata, "Wahai saudaraku, apa yang terjadi kepadamu?" Maka Abdullah bin Muhammad ini menjawab, eh, ia menceritakan kepada mereka apa yang telah dialami oleh Abdullah bin Muhammad ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Nah, kemudian orang yang datang ini bertanya, siapakah dia? Kemudian Abdullah bin Muhammad menjawab, aku tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit yang sangat memprihatinkan. Nah, kemudian 4 orang yang datang tadi, mereka meminta untuk membuka penutup wajahnya karena ditutupi oleh jubah dari Abdullah bin Muhammad. Maka karena mungkin salah satu dari mereka mungkin mengenalnya, ketika dibukakannya penutup kain jenazahnya, jubahnya, tiba-tiba mereka tersentak. 4 orang ini tersentak, kaget bukan main. Lalu mencium dan menangisinya dan berkata, subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan oleh Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Maka Abdullah bin Muhammad ini keheranan, dan Abdullah bin Muhammad ini bertanya, apakah kalian mengenal laki-laki ini? Kemudian mereka menjawab, tidakkah engkau mengenalnya, wahai Abdullah bin Muhammad? Kemudian Abdullah bin Muhammad pun menjawab, aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka pun berkata, mereka memberitahu kepada Abdullah bin Muhammad ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Kita tahu bahwa Ibnu Abbas ini adalah keponakan Rasulullah yang ia didoakan oleh Rasulullah supaya difahamkan kefakihan dalam belajar agama. Kemudian Abdullah Ibnu Abbas ini adalah yang akan menjadi ahli tafsir di kemudian hari. Jadi itu adalah sahabat dari Ibnu Abbas, Abu Kilabah ini. Nah, laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Jadi Abu Kilabah ini pernah ditawari sebagai hakim, untuk mengisi jabatan sebagai hakim karena kedalaman ilmunya. Kita tahu bahwa jabatan hakim ini adalah suatu urusan jabatan yang khusus, di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu, namun Abu Kilabah menolaknya dan ia malah pergi ke Mesir hingga wafat dalam keadaan yang demikian. Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad, kemudian 4 orang lainnya yang tadi datang, kemudian mengkafani, memandikan, kemudian menyolatkan dan menguburkan jenazahnya. Nah, dikatakan dalam riwayat lain bahwa Abu Kilabah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya sebagai hakim, seorang hakim. Karena begitu ia dipercaya oleh kedalaman ilmunya, sampai-sampai dia diminta untuk ingin ditempatkan di jabatan sebagai hakim. Tapi Abu Kilabah ini menolaknya. Nah, dari kisah tersebut sebenarnya banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah seperti ini, kisah-kisah seperti mereka yang layak untuk dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua